Di tengah hamparan tanah retak yang meranggas akibat kemarau panjang yang mencekik desa Sukamaju, sebuah petak lahan di ujung cakrawala tampak seperti oase hijau yang menentang hukum alam. Sementara petani lain meratapi gagal panen dan tanah yang berubah menjadi debu, Pak Darmono justru sibuk memetik hasil bumi yang melimpah, seolah-olah musim kering yang ganas tak pernah mampu menyentuh sejengkal pun tanah miliknya. Sinar matahari pagi itu terasa begitu menyengat, membakar kulit siapa saja yang berani berdiri terlalu lama di bawah langit tanpa awan. Namun, di lahan milik Pak Darmono, udara terasa beberapa derajat lebih sejuk dan lembab. Di sana, ia berdiri dengan punggung yang sedikit membungkuk, sebuah tanda dari pengabdian puluhan tahun kepada tanah. Namun, tangannya masih bergerak dengan ketangkasan yang luar biasa saat memilah buah tomat yang ranum. Lahan itu bukan sekedar kebun. Itu adalah sebuah simfoni kehidupan yang tertata dengan sangat teliti, di mana setiap jengkal tanah memiliki fungsi dan setiap tanaman memiliki pasangan hidupnya masing-masing. Di Desa Sukamaju, Pak Darmono dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun hasil kerjanya berbicara lebih keras daripada teriakan keputusasaan para petani lain yang kini hanya bisa terduduk lesu di pos ronda. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun bukan tentang pupuk kimia mahal atau bibit impor yang sulit didapat, melainkan tentang sebuah pemahaman mendalam mengenai bagaimana alam bekerja dalam harmoni yang tak terputus. Dahulu, lahan itu hanyalah tanah cadas yang keras dan tidak ramah, warisan dari orang tuanya yang sempat dianggap sebagai beban karena sulitnya air menjangkau area tersebut. Namun, Pak Darmono melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat potensi di balik debu dan batu. Ia memulai perjalanannya dengan mengamati bagaimana hutan di lereng gunung tetap hijau meski kemarau melanda, tanpa ada manusia yang menyiram atau memberinya pupuk. Dari sanalah, ia mulai merombak total cara berpikirnya tentang pertanian konvensional yang selama ini hanya mengandalkan satu jenis tanaman dalam satu musim. Ia mulai membangun fondasi yang ia sebut sebagai jantung tanah, sebuah sistem pengelolaan limbah organik yang sangat masif di bawah permukaan tanah. Setiap sisa panen, dedaunan kering, hingga kotoran ternak tidak pernah ia buang atau bakar, melainkan dikubur dalam parit-parit khusus yang mengelilingi bedengan tanamannya. Hal ini menciptakan lapisan humus yang sangat tebal, bertindak seperti spons raksasa yang mampu menyimpan cadangan air hujan dari 6 bulan sebelumnya, menjaga akar tanaman tetap terhidrasi, bahkan saat matahari berusaha menghisap setiap tetes kehidupan dari permukaan. Ketika para tetangga mulai bertanya-tanya mengapa tanaman jagung Pak Darmono tidak menggulung daunnya saat siang hari, ia hanya tersenyum tipis sambil terus mencangkul dengan ritme yang stabil. Rahasia kedua yang ia terapkan adalah strategi tumpang sari berjenjang yang sangat kompleks namun efektif. Ia tidak menanam tanaman dalam barisan yang monoton, melainkan dalam lapisan-lapisan vertikal yang saling melindungi. Di lapisan paling bawah, ia menanam tanaman merambat seperti kacang-kacangan yang berfungsi sebagai penutup tanah atau living mulch atau tanaman hidup basah. Tanaman ini menjaga suhu tanah tetap dingin dan mencegah penguapan air yang berlebihan, sekaligus mengikat nitrogen dari udara untuk menyuburkan tanah secara alami. Di atasnya, tumbuh tanaman perdu seperti cabai dan terong yang mendapatkan naungan parsial dari tanaman yang lebih tinggi. Dan di lapisan paling atas, tegak berdiri pohon-pohon pepaya dan kelor yang berfungsi sebagai pemecah angin serta penyaring sinar matahari yang terlalu terik. Struktur ini menciptakan mikroklimat sendiri di dalam lahan Pak Darmono, sebuah ekosistem mandiri yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada cuaca eksternal. Kehidupan sosial di Desa Sukamaju mulai terusik oleh keberhasilan Pak Darmono yang dianggap tidak masuk akal oleh sebagian orang. Ada selentingan miring yang menyebutnya menggunakan ilmu hitam atau bantuan makhluk halus untuk menjaga tanamannya tetap hijau. Namun, Pak Darmono menanggapi semua itu dengan ketenangan seorang bijak. Suatu sore, seorang petani muda bernama Budi datang berkunjung dengan wajah penuh keputusasaan, karena seluruh tanaman padinya telah menguning dan mati.
Budi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Pak Darmono mengambil segenggam tanah dari bawah tanaman tomatnya. Tanah itu berwarna hitam pekat, berbau harum seperti aroma hutan setelah hujan, dan penuh dengan cacing tanah yang menggeliat aktif. Pak Darmono menjelaskan kepada Budi bahwa tanah yang sehat adalah tanah yang hidup, bukan sekedar media tanam yang disuntik bahan kimia terus-menerus. Ia mengajarkan bahwa setiap serangga yang ada di lahannya, bahkan yang dianggap hama sekalipun, memiliki peran dalam rantai makanan yang ia bangun. Ia menanam bunga-bungaan berwarna cerah di pinggiran lahan untuk mengundang predator alami seperti tawon dan capung, sehingga ia tidak pernah lagi menyentuh pestisida kimia yang justru merusak keseimbangan mikroba tanah. Manajemen air di lahan Pak Darmono adalah sebuah mahakarya teknik tradisional yang ia sempurnakan dari waktu ke waktu. Ia membangun sebuah sistem embung kecil di titik tertinggi lahannya yang dihubungkan dengan jaringan pipa bambu dan parit-parit tertutup mulsa. Air tidak dialirkan begitu saja ke permukaan, melainkan disalurkan langsung ke zona akar melalui sistem irigasi tetes sederhana yang ia rakit dari botol-botol bekas. Dengan cara ini, tidak ada satu tetes air pun yang terbuang sia-sia karena penguapan. Ia juga sangat teliti dalam memperhatikan fase bulan saat melakukan penanaman, sebuah kearifan lokal yang sering dianggap remeh oleh generasi modern, namun terbukti memberikan hasil yang berbeda pada daya tahan tanaman terhadap penyakit. Bagi Pak Darmono, bertani bukan sekedar bisnis mencari untung, melainkan sebuah bentuk ibadah dan penghormatan kepada bumi yang telah memberinya kehidupan. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan Pak Darmono mulai mengubah wajah Desa Sukamaju secara perlahan. Budi, yang awalnya skeptis, mulai mengikuti jejak Pak Darmono dengan mengubah pola tanam di lahan miliknya yang tersisa. Pak Darmono dengan senang hati membagikan bibit-bibit unggul yang telah ia seleksi sendiri selama bertahun-tahun. Bibit yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat dan memiliki ketahanan luar biasa. Ia tidak meminta bayaran, melainkan hanya meminta para petani muda untuk berjanji tidak lagi merusak tanah dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Ia percaya bahwa jika satu orang bisa sejahtera, itu adalah keberuntungan. Tetapi jika seluruh desa bisa panen sepanjang tahun, itu adalah keberkahan. Lahan Pak Darmono menjadi skala alam bagi siapa saja yang ingin belajar tentang kesabaran dan ketekunan dalam mengolah bumi. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Pak Darmono selalu menyempatkan diri untuk berjalan mengelilingi lahannya, menyentuh setiap helai daun seolah sedang menyapa kawan lama. Ia bisa merasakan denyut kehidupan di bawah telapak kakinya yang pecah-pecah. Di sana, di antara aroma tanah basah dan kicauan burung yang mencari makan di antara tanaman, Pak Darmono merasa paling hidup. Ia telah membuktikan bahwa dengan manajemen lahan yang tepat, manusia tidak perlu lagi takut pada perubahan iklim yang tidak menentu. Kuncinya bukan pada seberapa banyak modal yang dimiliki, melainkan pada seberapa besar rasa cinta dan pengertian yang diberikan kepada tanah yang diinjak. Lahan itu kini tidak pernah sepi dari hasil panen. Saat musim tomat usai, cabai mulai memerah, dan ketika cabai mulai berkurang, jagung-jagung manis sudah siap untuk dipetik. Siklus yang tak pernah putus ini membuat dapur keluarganya selalu mengepul dan tabungannya terus bertambah. Namun yang paling penting, ia memiliki kedamaian batin karena tahu ia telah meninggalkan warisan tanah yang jauh lebih subur bagi generasi mendatang. Kisah Pak Darmono menjadi legenda hidup di kecamatan tersebut, mengundang banyak pengamat pertanian dan pejabat daerah untuk datang dan melihat langsung keajaiban di Desa Sukamaju. Mereka seringkali datang dengan membawa peralatan canggih dan alat pengukur pH tanah. Namun, mereka selalu pulang dengan rasa takjub karena sistem yang dibangun Pak Darmono jauh lebih efisien daripada teori-teori di buku teks. Ia menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan adalah masa depan, sebuah sistem di mana manusia dan alam saling memberi, tanpa ada yang merasa dirugikan. Di usianya yang senja, Pak Darmono tidak pernah terlihat lelah. Matanya masih bersinar terang setiap kali melihat tunas baru muncul dari permukaan tanah hitamnya.
Baginya, setiap tunas adalah harapan baru, dan setiap panen adalah bukti bahwa bumi tidak akan pernah mengecewakan mereka yang merawatnya dengan sepenuh hati. Kini, jika Anda berkunjung ke Desa Sukamaju, Anda tidak akan lagi melihat hamparan tanah gersang yang membosankan. Berkat rahasia yang dibagikan oleh Pak Darmono, desa itu telah bertransformasi menjadi pusat agrowisata mandiri di mana setiap rumah memiliki kebun mini dengan sistem yang sama. Anak-anak muda desa tidak lagi berbondong-bondong pergi ke kota untuk mencari kerja buruh kasar. Mereka memilih tinggal dan mengolah tanah mereka sendiri, menyadari bahwa harta karun yang sesungguhnya ada di bawah kaki mereka. Pak Darmono sering duduk di beranda rumahnya pada sore hari, menyeruput kopi pahit sambil memandang lembah hijau yang kini memenuhi desanya. Ia merasa tugasnya hampir selesai, namun semangatnya akan terus tumbuh di setiap akar tanaman yang menghujam dalam ke dalam tanah Sukamaju. Keberhasilan ini bukan tentang menjadi kaya raya dalam semalam, melainkan tentang membangun ketahanan pangan yang abadi, memastikan bahwa tidak akan ada lagi perut yang lapar di desanya, baik di musim hujan maupun di musim kemarau yang paling panjang sekalipun. Detail manajemen lahan yang ia terapkan juga mencakup pemanfaatan mikroorganisme lokal atau yang ia sebut sebagai pasukan kecil. Ia membuat ramuan fermentasi dari air cucian beras, gula merah, dan isi rumen sapi yang ia dapatkan dari jagal desa. Cairan ini ia siramkan secara berkala ke tumpukan mulsa organiknya. Hasilnya adalah dekomposisi yang sangat cepat dan pelepasan nutrisi yang stabil bagi tanaman. Ia juga sangat memperhatikan rotasi tanaman yang sangat ketat. Tidak pernah ada tanaman dari keluarga yang sama ditanam di tempat yang sama secara berturut-turut. Hal ini dilakukan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit yang spesifik pada jenis tanaman tertentu. Misalnya, setelah menanam tomat keluarga Solanaceae, ia akan menanam kacang tanah Leguminosae untuk mengembalikan kesuburan nitrogen, diikuti oleh jagung Gramineae yang membutuhkan banyak nutrisi namun memiliki struktur akar yang berbeda. Perencanaan yang sangat matematis ini dilakukan tanpa bantuan komputer, hanya berdasarkan ingatan dan catatan kecil di buku usangnya yang sudah menguning. Emosi yang menyelimuti perjalanan Pak Darmono adalah campuran antara duka masa lalu dan harapan masa depan. Ia teringat saat istrinya jatuh sakit dan ia tidak memiliki uang untuk berobat karena gagal panen akibat serangan warang puluhan tahun silam. Itulah titik balik hidupnya, di mana ia bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan alam mendikte nasib keluarganya. Ia belajar dengan cara yang keras, melalui ribuan kegagalan dan eksperimen yang memakan waktu bertahun-tahun. Pernah suatu kali seluruh eksperimen komposnya gagal, dan justru membunuh tanaman cabainya, karena proses fermentasi yang belum sempurna menghasilkan panas berlebih di akar. Namun, ia tidak menyerah. Ia justru mencatat kegagalan itu sebagai pelajaran berharga. Ketangguhan mental inilah yang sebenarnya menjadi rahasia utama di balik hijaunya lahan Pak Darmono. Ia tidak hanya mengelola lahan, ia mengelola kesabaran dan egonya sendiri untuk tunduk pada hukum alam yang lebih besar. Ketika malam tiba dan suara jangkrik mulai bersahutan, Pak Darmono seringkali masih berada di pinggir lahannya, memastikan pintu-pintu air bambunya tertutup rapat agar kelembapan malam tetap terjaga di dalam bedengan. Ia melihat bulan yang bersinar terang memantul di permukaan embung kecilnya dan merasa sangat bersyukur. Desa Sukamaju kini bukan lagi desa yang terlupakan. Desa itu telah menjadi simbol perlawanan terhadap krisis iklim melalui cara-cara tradisional yang cerdas. Pak Darmono telah membuktikan bahwa kearifan lokal, jika dipadukan dengan observasi yang teliti, dapat menghasilkan solusi yang jauh lebih hebat daripada teknologi mahal sekalipun. Ia adalah sang maestro tanah, konduktor dari orkestra alam, yang memastikan bahwa melodi kehidupan akan terus terdengar, musim demi musim, tahun demi tahun, tanpa pernah terhenti oleh teriknya matahari atau dinginnya malam. Lahan itu kini telah menjadi saksi bisu dari transformasi seorang petani biasa menjadi pahlawan lingkungan tanpa tanda jasa. Setiap jengkal tanahnya mengandung cerita tentang keringat, air mata, dan kebahagiaan yang meluap saat panen tiba.
Pak Darmono telah menciptakan sebuah warisan yang tidak akan habis dimakan waktu, sebuah ilmu yang akan terus mengalir seperti air di parit-parit bambunya, memberikan kehidupan bagi siapa saja yang mau membuka hati untuk belajar dari Sang Ibu Bumi. Di sana, di bawah langit Sukamaju yang kini selalu tampak lebih cerah, rahasia manajemen lahan itu bukan lagi milik Pak Darmono seorang, melainkan telah menjadi nafas bagi seluruh warga desa yang kini bisa tersenyum lebar menatap masa depan, karena mereka tahu, selama tanah dirawat dengan cinta, ia akan selalu memberi lebih dari yang diminta. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif dari Pak Darmono ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini, agar cerita-cerita penuh makna lainnya bisa terus kami bagikan kepada Anda. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda mengenai rahasia manajemen lahan ini di kolom komentar. Oh ya, kalau boleh tahu, dari daerah mana Anda sedang menonton video ini sekarang? Silahkan tulis lokasi Anda di kolom komentar di bawah ya.